Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua ya, Asep Mahmudin di channel Asep Mahmudin MP. Oke, di kesempatan video kali ini gua mau sunmori nih pagi-pagi. Sekalian kita lihat pemandangan pagi hari ya. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini gue mau sunmori nih ya. Ini hari Minggu, tepatnya masih di sekitaran Bekasi ya. Iya. Oke, pada video kali ini gua mau ngebahas kenapa sih gua mau jadi YouTuber motovlog. Kenapa dan apa alasannya gitu. Banyak ya sekarang YouTuber macam-macam jenis dan kategorinya. Tapi kenapa gua sendiri lebih memilih jadi seorang motovlogger gitu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Menjadi seorang YouTuber itu kita harus banyak-banyak mencari ide atau inspirasi gitu. Salah satunya juga jadi seorang motovlog gitu. Nah, di sini gua akan kasih tahu ya kenapa alasan gua menjadi seorang YouTuber motovlog gitu. Ada 3 alasan yang membuat diri gue ini termotivasi untuk menjadi seorang motovlog ya guys ya. Nah, jadi gue akan jelasin satu persatu. Hanya tonton terus video gue sampai habis ya, jangan di skip. Oke guys. Oke, buat alasan yang pertama yaitu kenapa sih gue mau jadi YouTuber motovlog gitu. Alasan yang pertama karena hobi guys. Nah iya, karena gue ini adalah orang yang suka motor-motoran gitu. Dalam artian gue suka jalan-jalan naik motor, ataupun gue suka hal-hal yang berkaitan dengan motor lah, kayak gitu. Jadi itu hobi gue. Menurut gue banyak apa ya istilahnya, banyak sekali hal-hal yang belum gue tahu tentang motor, tapi gue sendiri suka gitu. Suka dalam berbagai hal tentang motor, terutama di motor gue ini, motor Sonic 150R. Kenapa sih hobi gitu? Ya karena ketika kita ngejalanin sesuatu yang berdasarkan hobi, itu pasti kita akan menjalaninya dengan enjoy guys. Jadi nggak tertekan ataupun menjadi beban gitu ya. Kita akan enjoy menjalaninya. Jadi nggak perlu kita bikin istilahnya seperti kita memikirkan hal-hal yang wah ini kita bikin konten jadi seorang motovlog tuh harus gini gitu. Menurut gua, pandangan gua pribadi ya, itu nggak harus begitu gitu. Karena gua ngejalaninya atas dasar hobi, ya makanya gua enjoy aja gitu. Karena gini guys, pada dasarnya kita nih semua orang ya, kalau ngejalanin sesuatu itu dapat didasarkan atas hobi, karena suka, karena tertarik, itu pasti ngejalaninya akan terasa nikmat gitu, karena dinikmatin gitu. Seperti sekarang nih gue ngevlog sambil naik motor kan di pagi hari dengan suasana pagi yang cerah, angin yang dingin ya, sejuk ya, kayak gitu. Jadi kita nikmatin. Nah itu
kenapa gua dasarkan kepada hobi gua. Itu alasan yang pertama, guys. Oke, lanjut alasan yang kedua, guys. Alasan yang kedua adalah kenapa sih gua ini jadi seorang motovlogger gitu. Yang kedua, karena tidak membosankan. Jadi gitu, menurut gua ya, setiap kita ngeplok di jalan itu pasti kita nemuin hal-hal yang baru, guys. Kita selalu terhibur, atau kita melihat pemandangan ataupun suasana yang setiap harinya tuh pasti berbeda. Nah, jadi kan kita tidak membosankan gitu. Asik kita jadi seorang motovlog itu. Nah, karena kita tidak bosan, karena kita merasa tidak bosan, nah maka dari situlah muncul ide-ide ataupun inspirasi-inspirasi yang bisa kita tuangkan dalam video kita. Itu. Jadi seorang motovlogger itu menurut gua tidak membosankan. Karena setiap hari ya, jujur aja, kita walaupun emang di jalan setiap hari, tapi kan pemandangan ataupun suasana yang kita temuin itu berbeda. Itu. Jadi itu alasan yang kedua kenapa gua mau jadi seorang motovlog. Oke, kita lanjut. Alasan kenapa sih gue jadi motovlog yang ketiga, guys. Nah, ini yang ketiga ini menurut pandangan pribadi gue, inilah yang menurut gue tuh kenapa sih harus jadi seorang motovlog itu. Yang ketiga ini adalah kenapa gue memilih jadi seorang motovlog, karena kita itu banyak menambah wawasan, guys. Itu loh, kok bang menambah wawasan bagaimana maksudnya gitu. Masih lu bertanya-tanya kan ya, kalau mungkin kalau lu punya jawaban masing-masing gitu, atau mana ada sih kan naik motor doang, cuman naik motor sambil ngomong-ngomong nggak jelas gitu, kok bisa nambah wawasan gitu. Oke, gue di sini akan kasih sedikit penerangan menurut opini pribadi gue yang gue rasain gitu ya. Jadi gini, guys, kenapa sih menambah wawasan jadi seorang motovlog? Yang pertamanya, kita dari yang awalnya nggak tahu ya, gua nih termasuk ya, gua salah satunya yang nggak tahu, kurang paham tentang bagaimana itu apa sih motor itu, bagaimana yang sedikit motor kalau pasti ada kendala atau segala macam kita selalu serahkan ke bengkel gitu kan. Emang itu lebih bagus, lebih efektif lah bahasanya, karena memang tempatnya untuk benerin motor atau segala macam tentang hal motor. Tapi bagi gua, setiap hal-hal yang gue nggak tahu tentang motor, ketika gue jadi seorang motovlog itu menuntut gue agar harus tahu. Nah, gitu. Jadi dari mana kita taunya? Ya tentu kita taunya itu dari belajar. Gitu. Jadi nggak semata-mata kita asal ngomong aja tentang hal-hal yang penting ya berkaitan dengan motor nih. Bukan dalam hal ngevlog doang, tapi kayak berkaitan dengan hal motor seperti misalkan spare part, mesin-mesin, kelistrikan atau yang lainnya gitu yang berkaitan dengan motor. Itu bisa membuat kita menjadi nambah wawasan, guys. Dari situ kita mau belajar, kita mau baca, kita mau cari tahu, dari situlah munculnya banyak wawasan bagi kita. Terus wawasan apa lagi, bang, gitu? Wawasan yang lain yaitu wawasan mengenai lingkungan ataupun tempat-tempat yang sebelumnya memang belum pernah kita temuin, belum pernah kita datengin gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita ngeplok dimanapun ada tempat yang bagus, pasti kita akan ini tempatnya seperti ini gitu ya. Jadi kita bakal merasa tahu yang tadinya tidak tahu, bahkan nggak pernah gitu kita ke tempat itu, tapi karena kita ngeplok, kita jalan, kita sambil naik motor ya kita jadi tahu tempat itu, gimana keadaan dan situasi tempat tersebut. Itu kan wawasan juga, guys, namanya. Jadi kita kalau misalkan kita suatu saat ke tempat itu lagi, kita udah pernah nih kesini nih, kayak gitu, kita udah pernah ke tempat ini. Nah, jadi kita nambah wawasan tentang lingkungan.
Itu yang keduanya. Menambah wawasan yang terakhir ini juga nggak kalah penting, yaitu menambah wawasan pertemanan atau silaturahmi. Nah ini jujur ya guys, gua ketika jadi seorang motovlog itu banyak di jalan kita mendapatkan teman gitu, menemukan teman dari hobi kita ini gitu, ngevlog di motor. Kita bisa dapat teman gitu. Misalkan kita ketemu teman di jalan ataupun orang yang belum kita kenal, lalu kita kenalan, terus kita jalanannya jelek nih, kenalan terus ngobrol, akhirnya jadi teman. Dia bisa karena misalkan kita punya kesamaan hobi atau kesamaan di dalam motor kita atau yang lainnya lah gitu ya. Nah itu bisa jadi teman. Nah itu kan penting. Menurut gue ini ketiga ini, dari menambah wawasan atau dari menambah pengetahuan, menambah wawasan lingkungan serta menambah wawasan teman, ini semuanya berkesinambungan guys. Ketika di jalan kita ketemu orang, kita kenal, itu enak. Kita tahu tempatnya, kita tahu, itu enak. Kita ada apa-apa tentang motor ataupun yang lain sebagainya, kita tahu, itu enak gitu. Jadi itulah kenapa gua mau jadi seorang YouTuber motovlog guys. Jadi kayak gitu. Oke guys, itu tadi 3 alasan utama yang membuat gua kenapa menjadi seorang YouTuber motovlog. Tuh, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bisa menjadi motivasi buat kalian semua dan juga bisa memicu semangat kalian gitu. Pada intinya sih yang penting kita berani berkarya gitu, mau dalam bidang apapun ya, asalkan bidang itu baik ya, itu kita berani berkarya, itu udah bagus guys. Jadi lu nggak perlu takut, kecuali hal itu merugikan orang. Tapi selama hal itu tidak merugikan orang ya kita enjoy aja gitu. Oke guys, mungkin video kali ini segitu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tolong bantu share ya ke teman-teman supaya video gue ini juga bisa dilihat oleh orang lain dan bermanfaat buat orang lain. Oke guys, see you next time, see you next video. Sampai berjumpa lagi dengan gua Asep Mahmudin MV. Oke, terima kasih sudah menonton. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.